Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian dimanapun berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapat barokah, sehingga pada kesempatan ini bisa menerima pelajaran dari Bapak dengan mudah. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini yaitu persamaan kuadrat. Materi ini adalah materi kelas 9 semester 1. Persamaan kuadrat ini akan Bapak bagi menjadi beberapa bagian, yaitu hari ini kita memasuki bagian yang pertama. Kompetensi dasar. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran: setelah menyaksikan video ini, siswa dapat membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Yang keempat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk X kuadrat plus BX sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Dan kelima, menentukan akar-akar persamaan kuadrat bentuk X kuadrat min P kuadrat sama dengan 0 dengan pemfaktoran. Manfaat mempelajari persamaan kuadrat: yang pertama, untuk menentukan lintasan peluru atau lintasan bola yang berbentuk parabola. Yang kedua, menentukan tinggi maksimum lintasan peluru atau lintasan bola. Yang ketiga, menentukan sisi-sisi segitiga siku-siku yang beberapa sisi belum diketahui. Menentukan panjang, lebar, dan luas maksimum jika sebuah daerah berbentuk persegi panjang. Nah, ini manfaat daripada mempelajari persamaan kuadrat. Tentunya masih banyak manfaat-manfaat lain yang akan berguna pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mempelajari materi persamaan kuadrat ini ada materi yang namanya materi prasyarat, atau kalau istilah pembelajaran entry behavior. Nah, materi prasyarat ini yang pertama, menguasai operasi hitung. Yang kedua, menguasai bilangan kuadrat. Yang ketiga, menguasai akar kuadrat. Dan yang keempat, menguasai operasi bentuk aljabar, terutama pemfaktoran. Dan jangan lupa juga bentuk daripada bentuk akar itu mohon untuk dikuasai, karena nanti ada kaitan-kaitannya juga dengan bentuk-bentuk akar. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan bentuk aljabar berderajat 2 dan umumnya bersuku 3. Akan tetapi ada juga yang bersuku 2, ada juga yang bersuku 1, tapi yang umum adalah bersuku 3. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Syaratnya disebut persamaan kuadrat adalah nilai A ini tidak boleh 0.
syaratnya. Jadi kalau sampai A-nya ini 0, maka tidak terbentuk persamaan kuadrat, tetapi akan terbentuk persamaan linear. Yang berikutnya, A ini adalah bilangan real, B bilangan real, dan C juga bilangan real. A ini dinamakan koefisien variabel X kuadrat, dan B dinamakan koefisien variabel X, dan C, nilai C ini dinamakan konstanta. Dipahami ya anak-anak sekalian ya, bahwa syarat utama dari persamaan kuadrat ini bahwa nilai A tidak boleh 0. A, B, C, A koefisien variabel X kuadrat, B koefisien variabel X, dan C adalah konstanta. Nah, untuk pengertian apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta, itu sudah dipelajari baik di kelas 7 ataupun di kelas 8. Jadi Bapak tidak menjelaskan lagi tentang pengertian koefisien, variabel, dan konstanta. Baiklah, kita lanjutkan yang berikutnya. Contoh, jenis persamaan kuadrat apakah pada soal di bawah ini? Berikan nama dan sukunya. Yang A, 3x kuadrat ditambah 12x min 15 sama dengan 0. Yang B, 2x plus 5y min 6 sama dengan 0. C, 3x plus 6 sama dengan 0. Dan D, 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, baiklah, akan Bapak uraikan, Bapak jelaskan bagaimana jenis persamaan kuadrat atau bukan, dan bentuk sukunya, suku keberapa nanti. Jawab, 3x kuadrat plus 12x min 15 sama dengan 0. Nah, persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat karena ini ada bentuk x kuadrat. X ini adalah variabel, dx kuadrat mencirikan daripada bentuk persamaan kuadrat. Nah, terus jenis sukunya, ini jenisnya suku-suku 3. Karena ini ada kelompok-kelompok sendiri, kelompok x kuadrat, kelompok x, dan kelompok konstan. Nah, ini suku tersendiri, suku x kuadrat, suku x, dan konstanta. Jadi ada 3 jenis suku, 1, 2, 3. Jadi jenis sukunya adalah suku 3. Ini persamaan kuadrat suku 3. 2x plus 5y min 6. Nah, di sini kalau kita amati, ini tidak ada bentuk kuadratnya. Akan tetapi ada 2 huruf berbeda. Ini variabel x, ini variabel y. Maka ini namanya persamaan linear 2 variabel. Yang di kelas 7 ini sudah dibahas. Kalau disingkat namanya PLDV, yaitu persamaan linear 2 variabel. Jenis sukunya suku 3, karena ini ada 3 suku berbeda. Suku jenis X, suku jenis Y, dan suku konstan. Nah, suku konstannya adalah min 6. Terusnya lagi yang berikut anak-anak sekalian, ini adalah 3x plus 6. Ini pun kalau kita amati tidak ada bentuk kuadratnya, daripada huruf yang dipangkatkan tidak ada. Jadi persamaan ini pun dinamakan persamaan linear atau persamaan garis lurus karena hanya ada 1 variabel, maka ini dinamakan persamaan linear 1 variabel. Nah, terusnya karena ada 2 suku yang berbeda, yaitu suku X dan suku konstan, maka jenis sukunya adalah namanya suku 2. Yang berikut 2x kuadrat min 8. Nah, anak-anak sekalian perhatikan bahwa di sini ada x, x-nya dipangkatkan 2. X ini adalah variabel, maka ini pun namanya persamaan kuadrat karena ada 2 suku yang berbeda, yaitu suku x kuadrat dan suku konstan, maka ini namanya persamaan kuadrat suku
sukunya adalah suku 2. Jenis sukunya adalah suku 2. Nah, inilah perbedaan antara persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, tentukan koefisien dan konstanta persamaan kuadrat berikut. Yang A, 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Yang B, x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 0. Yang C, 3x kuadrat min 27x sama dengan 0. Yang D, 6x kuadrat min 24 sama dengan 0. Dan E, 3x kuadrat min 8x sama dengan 12. Nah, ini ada contoh kedua. Bapak memberikan 5 buah contoh. Di contoh kedua ini ada 5 buah soal di contoh 2 yang akan ditentukan berapa nilai daripada nilai A, nilai B, dan nilai C dari bentuk persamaan kuadrat. Baiklah, kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, soalnya tadi 2x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0. Kita cocokkan. Jadi kita cocokkan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, terusnya kita lihat yang di samping daripada x kuadrat adalah A, samping x kuadrat dimaksud soal adalah 2. Jadi A adalah 2. Ini koefisien X-nya di samping kiri koefisien X adalah B, di samping kiri koefisien X adalah min 3. Berarti kalau kita cocokkan B-nya adalah min 3. Terusnya ini C. Nah, ini perhatikan C. C harus perhatikan tandanya juga. Jadi C-nya adalah 5. Ini tandanya positif. Kalau positif cukup ditulis saja 5 saja, tidak perlu ditulis plus 5, tidak perlu. Tapi kalau negatif perlu ditulis tandanya. Jadi koefisien X kuadratnya adalah 2, koefisien X-nya adalah min 3, konstantanya adalah 5. Atau dengan kata lain, nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah 5. Paham ya anak-anak sekalian ya ini? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Bagian yang kedua, soal yang kedua. X kuadrat plus 5x min 2. Nah, ini perhatikan X kuadrat ini. Ini tidak, sebelah kiri tidak dituliskan angka. Kalau tidak tuliskan angka, ini artinya 1. 1x kuadrat. 1x kuadrat cukup ditulis x kuadrat. Jadi kalau kita urutkan, jadi x kuadrat ini menjadi 1x kuadrat. Terusnya 5x min 2. Berikutnya kita cocokkan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 2. Dengan mencocokkan ini, ya, kita mencocokkan koefisien-koefisiennya, maka didapat A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan min 2. Jadi koefisien X kuadratnya adalah 1, koefisien X-nya adalah 5, konstantanya adalah min 2. Dan sebagai catatan sekali lagi anak-anak sekalian, apabila dituliskan hanya X kuadrat, berarti koefisien X kuadrat itu adalah 1, atau nilai A-nya adalah 1. Baiklah, kita lihat soal yang ketiga. 3x kuadrat min 27x sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai C-nya tidak ada. Ini bisa kita ubah menjadi bentuknya 3x kuadrat min 27x plus 0. Penambahan 0 ini tidak mempengaruhi. Jadi kalau menurut aljabar ini bisa dimainkan aljabarnya, jadi tambahkan 0. Nah, setelah itu kita cocokkan dengan bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita cocokkan, maka koefisien A-nya adalah 3, koefisien B-nya adalah min 27,
dan konstantanya adalah 0. Jadi dapat disimpulkan koefisien X kuadrat 3 atau A sama dengan 3, koefisien X adalah min 27, konstanta sama dengan 0. Yang berikutnya permasalahan yang keempat atau yang D. Bentuknya berbeda lagi anak-anak sekalian. Ini 6x kuadrat min 24x. Jadi kalau kita akan ikuti bentuk umum ini ax kuadrat plus bx, maka kita buatkan setara atau kesejajaran. Ini 6x kuadrat, ini dibuat jadi 0x. 0 kali x adalah 0. Jadi kalau 0 dikurang atau tambah saja apa saja tetap hasilnya. Jadi ini 0x sama aja 0 dikurang 24, jadi balik lagi ke atas, sama dengan artinya 6x kuadrat min 24. Jadi ini dimunculkan dengan permainan aljabar. Ya, kita cocokkan dengan bentuk bx. Jadi a-nya adalah 6, b-nya adalah 0, c-nya adalah min 24. Jangan lupa ini tanda min itu ikut, tanda negatif ini ikut. Jadi C adalah negatif 24. Koefisien X kuadrat 6, koefisien X 0, dan konstanta adalah min 24. Kita lihat bentuk yang kelima. Nah, bentuk kelima ini berubah lagi bentuknya. Jadi ada 5 bentuk yang berbeda-beda. Kita akan menentukan koefisiennya. Bentuknya 3x kuadrat min 8x sama dengan 12. Maka kalau terjadi bentuk yang aneh, kita harus kembalikan kepada bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya ini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di soal setelah tanda sama dengan ini 12, maka caranya ini pindahkan ke ruas kanan. Nah, kalau nambahkan ke ruas kanan menurut ilmu bilangan bulat harus ditambahkan dengan lawan. Jadi lawan daripada 12 positif 12 adalah negatif 12. Ruas kiri tambah negatif 12, ruas kanan tambah negatif 12. Jadi kalau sama-sama tambah negatif 12, maka yang ruas kanannya akan habis, akan 0. Nah, 12 dikurang 12 nanti. Cuma kalau menggunakan teknik yang seperti itu untuk memecahkan masalah ini, menjawab soal-soal ujian nasional atau bagaimana akan terlalu lama. Oleh karena itu cukup saja katakan bahwa 12 ini pindahkan ke ruas kiri. Ini tanda ruasnya adalah sama dengan ini. Semua bilangan atau angka variabel yang ada di sebelah kiri daripada tanda sama dengan namanya ruas kiri. Semua angka yang berada di sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi ini karena 12 ini positif, pindah ruas, nyebrang atau melompati tanda sama dengan ini ke kiri, maka tandanya akan berubah menjadi negatif 12. Jadi maaf, ini 3x kuadrat min 8x min 12 sama dengan 0. Jadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka akan didapat a-nya 3, b-nya min 8, dan c-nya adalah min 12. Sehingga dapat disimpulkan koefisien variabel x kuadrat adalah 3, koefisien x adalah min 8, dan konstantanya adalah min 12. Bagaimana anak sekalian? Mudah sekali ya untuk menentukan daripada koefisien variabel x kuadrat, koefisien variabel x, dan konstanta. Jadi cermati semua bentuk-bentuk soal. Kalau akan menentukan berapa nilai A, nilai B, nilai C, kembalikan ke bentuk umum ini. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat, sekali lagi Bapak ulangi, adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, itu
tinggal nanti dilihat, cocokkan angka-angkanya berapa, itulah nanti koefisien daripada variabel dan konstanta dapat ditentukan. Nah, sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat sering dinamakan juga akar-akar persamaan kuadrat. Bapak ulangi sekali lagi. Penyelesaian persamaan kuadrat sering dinamakan juga akar-akar persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat sering dinamakan juga himpunan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, himpunan penyelesaian sering orang menyingkat namanya HP. HP itu kepanjangannya adalah himpunan penyelesaian. Kita lanjutkan yang berikutnya, anak-anak sekalian. Ada 3 cara mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Dalam pertemuan ini, anak-anak sekalian, Bapak akan membahas terlebih dahulu pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini pun nanti akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pemfaktoran A dengan koefisien A sama dengan 1. Dan yang kedua, pemfaktoran dengan koefisien A tidak sama dengan 1. Nah, ini ada trik-trik tersendiri bagaimana menyelesaikan bentuk-bentuk pemfaktoran tersebut. Dalam video kali ini, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan bagaimana mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Kita mulai materi pemfaktoran. Pemfaktoran bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki koefisien a sama dengan 1, maka persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki bentuk, nah ini bentuknya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Karena a-nya diganti 1. Jadi 1 kali x kuadrat dapatnya x kuadrat. Sekali lagi, 1 kali x kuadrat dapatnya x kuadrat. Jadi yang kita bahas pemfaktoran x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nih trik-triknya, langkah-langkah memfaktorkan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Insya Allah dengan menggunakan teknik yang Bapak ajarkan ini, memfaktorkan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 akan menjadi mudah dan kalian akan menyelesaikannya secara cepat. Tapi Bapak pesan, tolong sering dilatih terus. Baca buku-buku yang menyangkut masalah persamaan kuadrat, terus berlatih. Bapak hanya memberikan sekedar contoh-contoh saja, tidak terlalu banyak karena di video yang singkat ini. Langkah pertama, bentuklah pemfaktoran x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi, nah begini anak-anak sekalian, buka kurung, buka kurung, buka kurung, buka kurung. Karena ini x kuadrat, letakkan di bagian kiri adalah x, dari setiap kurung, tanda kurung, di sebelah kirinya letakkan x. Ini kalau x dikali x dapatnya x kuadrat. Nah ini x dikali x dapatnya x kuadrat atau x pangkat 2.
Selanjutnya kita akan memecahkan berapa B, berapa C nantinya. Ini letakkan dulu tanda titik-titik. Titik-titik. Nah, jadi X titik-titik dikali X titik-titik sama dengan 0. Kita lanjutkan supaya lebih paham. Yang berikutnya perhatikan nilai B dan C. Berikut tandanya. Tandanya positif atau negatif. Nah, ini tolong diperhatikan benar-benar. Jangan sampai terkecoh. Nah, itu. Yang ketiga, carilah dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, tetapi jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Nah, ini PR untuk kalian dalam menyelesaikan soal seperti ini. Cari dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B, tetapi jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Yang keempat, masukkan dua bilangan pada tanda titik-titik yang berada di dalam kurung. Artinya kalau bilangan tadi sudah ketemu, masukkanlah bilangan-bilangan tersebut ke dalam tanda kurung. Berikut dengan tandanya positif atau negatif. Kalau positif ya masukkan positif, kalau negatif masukkan negatif. Yang kelima, ambil masing-masing faktor dalam bentuk implisit. Nah, ciri bentuk implisit ini setelah tanda sama dengan itu adalah 0. Itu ciri bentuk implisit. Yang keenam, temukan akar-akar persamaan kuadrat, misalnya X1 dan X2. Yang terakhir, yang ketujuh, buatlah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Bapak yakin melihat langkah 1 sampai 7 anak-anak sekalian bingung karena cukup panjang. Supaya tidak bingung, maka langsung kita praktekkan memecahkan masalah daripada mencari akar-akar persamaan kuadrat atau mencari himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Contoh, carilah himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini. Ini di contoh 3 Bapak memberikan 4 buah masalah. Anak sekalian, nih lihat tandanya berbeda semua. Yang A, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Ini berubah nih dari plus plus, berikutnya plus min. Terusnya yang ke C, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Dan D, X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Lihat tandanya berbeda semua ya. Setiap soal ada tanda yang berbeda. Dari bentuk plus plus, ini yang B plus min, bentuk yang ke C min min, yang bentuk yang ke D adalah min plus. Nah, kita lanjutkan dari soal yang A dulu. Soal tadi X kuadrat plus 5X sama dengan 0. Buat tanda kurung seperti yang Bapak sarankan tadi. Setelah terletakkan titik X titik-titik X titik-titik. Nah, inilah buatlah pemfaktoran seperti ini. Jadi buatlah pemfaktoran seperti ini dulu supaya tidak salah langkah. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, setelah ini dibuat, mulai memperhatikan bilangan 5 dengan 6. Carilah dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan 5. 5 ini adalah B ya, 5 ini adalah B. Carilah dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan 5. Jika dikalikan, maaf ini kurang tulisannya. Tetapi jika dikalikan hasilnya sama dengan 6. Cari dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan 5, B ini 5, jika dikalikan C sama dengan 6. Pertanyaannya, berapakah bilangan itu? Nah, bilangan itu adalah positif 2 dan positif 3, atau plus 2 dan plus 3. Dua bilangan yang telah diperoleh ini masukkan ke titik-titik dalam tanda kurung sehingga menjadi, nah ini yang dari sini berubah ke sini. Nah, jadi
positif 2, masukkan ke sini positif 2, hapus tanda titik-titiknya, positif 2, terus yang titik-titik yang berikutnya hapus juga, ganti dengan positif 3. Jadi terjadilah perkalian faktor. X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Inilah bentuk pemfaktoran yang dimaksud. Nah, ini pemfaktoran seperti ini sudah dipelajari di kelas 8. Bapak hanya mengulang kembali. Kita lihat, untuk memperoleh akar-akarnya, ambillah masing-masing faktor dalam bentuk implisit. Nah, tadi X plus 2 di faktor yang pertama adalah X plus 2. Nah, ini bentuk implisit sama dengan 0. Jadi kalau hasilnya 0 dikalikan berapa saja kan 0 nanti. Jadi yang positif ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi kalau pindahkan ke ruas kanan, X sama dengan min 2 atau 0 dikurang 2. Jadi 0 dikurang 2 adalah min 2. Ini namakan akar yang pertama. Ya, akar yang pertama ditulisnya seperti ini, X1. Jangan lupa satunya turun di bawah. X1, satunya turun di bawah. Indeks namanya nih, satu indeks. Ini akar yang pertama sama dengan min 2. Paham ya anak ya? Nah, sekarang kita ambil yang berikut, faktor yang kedua, yaitu X plus 3. X plus 3 sama dengan 0, kita bentuk implisit juga. Kita bentuk implisit. Jadi X plus 3 sama dengan 0, ini bentuk implisit. Jadi pindahkan tanda positifnya ke ruas kanan, maka X-nya dapatnya min 3. Jadi nilai X2 adalah min 3. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 3. Jadi HP-nya min 2, min 3. Atau boleh juga ditulis HP. Pak, boleh nggak ditulis min 3, min 2? Boleh. Karena ini sama-sama akar daripada persamaan kuadrat. Jadi boleh min 2 atau min 3 atau min 3, min 2. Kita lihat penyelesaian soal yang B. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Kita seperti tadi, kita sama-sama kita buat buka kurung, X titik-titik tutup kurung, buka kurung lagi, X titik-titik tutup kurung sama dengan 0. Kita buat bentuk implisit perkalian faktor seperti ini dulu. Selanjutnya, nah inilah 3 ini nilai B. Nah, nilai C-nya ini min 10. Jadi kita timbulkan permasalahan, carilah dua bilangan, jika dijumlahkan dapatnya 3. Angka 3 dari hasil penjumlahan, tetapi kalau dikalikan hasilnya min 10. Berapakah bilangan itu? Munculkan pertanyaan seperti ini anak-anak sekalian dalam diri kalian dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, mulailah berpikir, bilangan kalau dijumlahkan dapatnya 3, tetapi kalau dikalikan dapatnya 10, min 10, itu berapa? Ternyata bilangan yang kalau dijumlahkan dapatnya 3, kalau dikalikan hasilnya min 10 adalah positif 5 dan negatif 2. Jadi positif 5 ditambah negatif 2 dapatnya 3. Positif dikali negatif dapatnya negatif. 5 kali 2 10. Jadi positif 5 dikali dengan negatif 2 adalah negatif 10. Nah ini. Jadi harus kembali ke sini ya nak ya, harus kembali ke sini. Dua bilangan yang telah diperoleh ini masukkan ke titik-titik dalam tanda kurung sehingga menjadi X plus 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Inilah bentuk pemfaktoran yang dimaksud. Ini anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Untuk memperoleh akar-akarnya, ambil
lah masing-masing faktor dalam bentuk implisit. Jadi X plus 5 sama dengan 0. Nah, plus ini pindahkan ruas, tanda ruasnya sama dengan, jadi ada di ruas kiri, plusnya 5 ini pindahkan ke ruas kanan. Nah, positif pindah ruas jadi negatif. Nah, inilah nilai X1. X1 nya sama dengan min 5, atau akar yang pertama, akar persamaan kuadrat yang pertama adalah min 1. Terus kita ambil lagi yang kedua. Faktor yang kedua adalah X min 2 sama dengan 0. Kita pindahkan negatif ini, negatif 2 ini, nah, pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Nah, ini tidak perlu kalau untuk HP tanda tangan positif, cukup angka 2 saja. Jadi X sama dengan 2. Jadi faktor yang kedua atau akar yang kedua adalah 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 5 atau X2 sama dengan 2. Jadi HP-nya min 5,2. Boleh ditulis 2, min 5. Cuman sebaiknya diurutkan. Diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jadi min 5 dengan 2 itu yang kecil adalah min 5 dan yang besar adalah 2. Jadi min 5,2. Bagaimana anak sekalian? Cukup paham ya? Kita lihat permasalahan yang berikut, permasalahan yang ke C. C dan ke D. Secara umum, sistematika untuk menentukan HP himpunan penyelesaian seperti tersebut di atas secara umum. Akan tetapi apabila sudah mahir, tidak perlu langkah-langkah tersebut di atas, tapi dapat langsung seperti jawaban C dan D berikut ini. Nih. Jadi, perhatikan anak-anak sekalian. X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Kita munculkan X titik-titik kali X titik-titik, buka kurung atau buka kurung, X titik-titik tutup kurung, buka kurung lagi, X titik-titik buka kurung. Terus berpikir, nah yang tengah ini min 5, yang di tengah min 5, yang di ujung sebelah kanan min 5. Min 4 ini hasil penjumlahan, min 5 hasil daripada perkalian. Tolong diingat. Jadi ketika melihat soal seperti ini langsung berpikir, cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapatnya min 4, tetapi jika dikalikan dapatnya min 5. Cari dua bilangan, jika dijumlahkan dapatnya min 4, tetapi jika dikalikan dapatnya min 5. Nah, anak-anak sekalian mulai mendata bilangan berapa yang bisa kalau dijumlah dapatnya min 4, tetapi kalau dikalikan dapatnya min 5. Ternyata bilangan itu anak-anak sekalian adalah bilangan min 5 dan plus 1. Jadi min 5 ditambah 1, utang 5 ditambah 1, masih punya utang 4. Atau utang 5 dibayar 1, masih punya utang 4. Berikutnya min 5 dikali dengan plus 1. Min kali plus min, 5 kali 1 5. Jadi min 5 kali plus 1 dapatnya min 5. Nah, inilah bilangnya langsung di sini. Jadi langsung ketemu bentuk pemfaktorannya. Sehingga kita ambil faktor yang pertama ini, X min 5 sama dengan 0, berarti ini X1 sama dengan 5, X plus 1 sama dengan 0, ini pindahkan ke ruas kanan, plus jadi negatif, jadi X2 sama dengan min 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 5, min 1 atau min 1,5. Ditulis 5, min 1 boleh, ditulis min 1,5 juga boleh. Yang penting ini merupakan daripada penyelesaian dari persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara yang D ini lebih praktis lagi anak-anak sekalian. Jadi kalau anak-anak sudah paham, tidak perlu langsung tulis X titik-titik kali X titik-titik, tidak perlu. Tapi langsung buka kurung, buka kurung, buka kurung, buka kurung, letakkan di sini X, letakkan sini X.
Terus lihat di sini min 6. Ya, lihat ini min 6. Di tengah min 6, di ujung 8. Perhatikan di tengah min 6, di ujung sebelah kanan konstantanya 8. Lalu berpikir, carilah dua bilangan jika dijumlahkan dapatnya min 6, tetapi jika dikalikan dapatnya positif 8. Cari dua bilangan jika dijumlahkan dapatnya min 6, jika dikalikan dapatnya positif 8. Nah, anak-anak sekalian, bilangan yang bisa menghasilkan min 6 kalau dijumlahkan dan kalau dikalikan dapatnya 8 tidak lain dan tidak bukan adalah bilangan min 2 dan min 4. Karena kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif, tetapi kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, ini negatif tambah negatif, negatif, negatif kali negatif positif. Lihat kan ini anak-anak sekalian, di tengah negatif, di ujung kanan positif. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, pasti kedua bilangan itu negatif. Pasti kedua bilangan itu negatif. Jadi tadi sudah tulisan sini X, langsung masukkan saja min 2 dan min 4 sama dengan 0. Jadi kita ambil faktor yang pertama, X min 2 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah 2, katakanlah ini X1. Kemudian lagi-lagi ambil X min 4 sama dengan 0. Ini berarti X2 sama dengan 4. Ini lihatin tanda negatif pindah ruas jadi positif, sehingga HP-nya adalah 2,4. Artinya akar yang pertama 2, akar yang kedua adalah 4. Nah, itu anak-anak sekalian. Sudah cukup jelas nak ya? Bapak berikan contoh cukup banyak. Masalah menentukan persamaan kuadrat, menentukan himpunan persamaan kuadrat dengan koefisien A sama dengan 1. Nah, untuk koefisien A tidak sama dengan 1, maka nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya. Nah, berikutnya anak sekalian, kita akan membahas pemfaktoran bentuk X kuadrat plus BX sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki koefisien A sama dengan 1 dan C sama dengan 0, jadi A nya ini 1, C nya 0, maka Bapak katakan tadi, kalau ini 1 kali X kuadrat dapatnya X kuadrat, C nya 0, jadi hilang ini. Nah, C nya tidak ada lagi, sehingga persamaan kuadratnya berubah menjadi X kuadrat plus BX sama dengan 0, karena A nya 1, C nya 0. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini anak-anak sekalian, cukup mudah sekali ini ya. Langkah-langkahnya memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus BX sama dengan 0 sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah pemfaktoran X kuadrat plus BX sama dengan 0 menjadi, nah ini keluarkan, karena ini ada X kuadrat, ada X punya faktor X, apa itu faktor? Pelajari lagi di kelas 7 dan kelas 8. Nah, punya faktor X, jadi X nya bisa dikeluarkan. Nah, kalau dikeluarkan dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, maka X keluar, jadi X buka kurung X ditambah B, jadi BX nya keluar, X nya keluar sini ya. Jadi ini kalau dikalikan ke dalam, X dikali X dapatnya X kuadrat, X dikali B dapatnya BX. Jadi X buka kurung X tambah B tutup kurung sama dengan 0.
Nah, setelah ini dibentuk pemfaktoran seperti ini, maka ambillah masing-masing faktor dan tentukanlah nilai akar-akarnya. Jadi ini faktor yang pertama kita ambil, ya, X sama dengan 0, kita bentuk implisit, X sama dengan 0, berarti X1 nya sama dengan 0. X plus B sama dengan 0, berarti X2 nya, B nya pindah ruas kanan, jadi min B. Jadi untuk tipe soal seperti ini anak-anak sekalian, himpunan penyelesaiannya adalah 0, min B. Sekali lagi, kalau ketemu tipe soal seperti ini, X kuadrat plus BX sama dengan 0, HP-nya adalah 0, min B. Contoh soal. Contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Kita bahas yang A dulu. Yang A, X kuadrat plus 6X sama dengan 0. Jadi X kuadrat dan 6X ini punya faktor X, ya, faktor persekutuan X. Nah, faktor persekutuan X ini kita keluarkan, yaitu X. X kuadrat bisa dibagi X, 6X juga bisa dibagi X. Jadi kalau dikeluarkan, maka akan muncul X, buka kurung, X ditambah 6. Ya, kalau ini dikalikan ke dalam, maka X dikali X, dapatnya X kuadrat kembali ke atas, X dikali 6, dapatnya 6X. Kita ambil yang pertama, X sama dengan 0, atau X1 sama dengan 0. Yang berikutnya X plus 6 sama dengan 0, atau X2 sama dengan min 6. Nah, jadi HP-nya adalah min 6,0 atau 0, min 6. Boleh ditulis min 6,0, boleh tulis 0, min 6 juga boleh. Anak-anak sekalian, yang namanya HP ini kalau diuji harus cocok antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, coba kita uji, nak, ya. Kita uji. Katanya dapatnya X-nya yang pertama, X-nya ada 0. Nah, kita masukkan di persamaan sama. Pertama, X-nya diganti 0. 0 kuadrat 0. 0 kuadrat artinya 0 kali 0, 0. 6X, 6 kali 0. 6 kali 0 adalah 0. Jadi dapatnya sini tadi X kuadratnya 0, 6X-nya dapatnya 0. Jadi 0 ditambah 0, hasilnya 0. Maka ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Jadi anak-anak sekalian, untuk menguji HP himpunan penyelesaian, masukkan aja nilai yang didapat ke dalam persamaan, harusnya sama dengan yang di sebelah kanan. Kalau tidak sama, berarti anak-anak sekalian menjawabnya salah. Coba kita uji yang min 6. Kita uji yang min 6. Min 6 atau negatif 6. Ini negatif 6 pangkat 2. Negatif 6 dikali negatif 6. Negatif dikali negatif positif, 6 dikali 6, 36. Nah, ini ingat 36. Nah, sekarang ditambah 6, tadi X-nya min 6. Positif 6 dikali negatif 6. Di positif 6 dikali negatif 6, maka dapatnya negatif 36. Yang X kuadrat tadi dapatnya 36, yang 6X dapatnya negatif 36. Sama artinya 36 dikurang 36. Maka 36 dikurang 36 hasilnya 0. Jadi cocok dengan yang di sebelah kanan. Jadi anak-anak sekalian, yang B, contoh yang B adalah X kuadrat min 3X sama dengan 0. Jadi X kali X min 3 sama dengan 0. Berarti ambil yang pertama, X-nya sama dengan 0, dan yang kedua X min 3 sama dengan 0. Jadi X min 3 sama dengan 0 berarti X-nya adalah 3, atau dengan katanya X2 adalah 3. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Mudah sekali, nak, ya. Jadi cuma lihat di tengah sini aja. Oh, ini negatif. Lawannya negatif positif. Penyelesaiannya adalah 0 dan positif 3. Oh, yang ini positif. Lawannya positif adalah negatif. Jadi tipenya ini selalu ada nolnya. Jadi yang ini
HP-nya 0, min 6. Lihat aja ini positif. Di sini negatif. Jadi lawan positif negatif, lawan negatif adalah positif. Positif 6, maka HP-nya min 6. 0 dan min 6 atau min 6,0. Negatif 3, lawannya negatif 3 adalah positif 3, maka HP-nya adalah 03 atau 30. Nah, mudah sekali untuk contoh nomor 4 ini. Kalau sampai terjadi tipe soal x kuadrat plus bx sama dengan 0. Kita lanjutkan. Pemfaktoran bentuk x kuadrat min p kuadrat sama dengan 0. Pemfaktoran bentuk x kuadrat min p kuadrat sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki koefisien a sama dengan 1 dengan c sama dengan min p kuadrat, maka persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki bentuk x kuadrat min p kuadrat sama dengan 0. Langkah-langkah memfaktorkan bentuk x kuadrat min p kuadrat sama dengan 0. Langkah pertama, tolong perhatikan ini. Ubahlah nilai c menjadi p kuadrat sehingga berbentuk x kuadrat min p kuadrat. Maaf, ini harusnya min p kuadrat, Bapak salah ketik. Jadi ubahlah jadi ini Bapak ralat sebentar. Ini menjadi min p kuadrat. Min p kuadrat. Ubahlah nilai c menjadi min p kuadrat sehingga berbentuk x kuadrat min p kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, ubahlah x kuadrat min p kuadrat sama dengan menjadi bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan daripada x kuadrat min p kuadrat adalah x plus p dikali x min p. Jadi langkah kedua, ubahlah menjadi bentuk sekawan. Yang ketiga, setelah itu ambil faktor-faktornya, yaitu pertama ambil faktor x plus p sama dengan 0, berarti ini plus p pindah ruas jadi min p, jadi x1 sama dengan min p. Yang berikutnya faktor yang kedua x min p sama dengan 0, jadi x2 sama dengan p. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min p, p. Jadi untuk soal seperti ini anak-anak sekalian, ini punya himpunan penyelesaian adalah min p, p. Kita lihat contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Yang B, x kuadrat min 81 sama dengan 0. Yang C, x kuadrat min 8 sama dengan 0. Yang D, x kuadrat min 3 sama dengan 0. Perhatikan anak-anak sekalian, bahwa nilai C-nya di sini ini tidak ada tanda kuadratnya. Nah, kita harus mengubah bagaimana bisa muncul menjadi kuadrat. Nah, perhatikan ini anak sekalian.
X kuadrat min 25 sama dengan X kuadrat min 25 sama dengan 0. Jadi ini C nya 25. C harus diubah jadi P ya. C nya harus diubah menjadi P kuadrat. Nah, caranya mudah sekali. 25 ini diakar. Berapa akar 25? Akar 25 adalah 5. Lalu dikuadratkan. Nah, jadi 5 kuadrat 25. Jadi prosesnya ini 25 diakarkan berapa? Yaitu 5, terus dikuadratkan. Inilah nilai P kuadratnya. Sehingga X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini sudah bentuk kuadrat. X kuadrat min 5 kuadrat sama aja X kuadrat min P kuadrat. Ini sudah memenuhi bentuk sekawan. Tinggal mudah sekali. Bentuk sekawannya 1 plus 1 min. Jadi lawan dari plus 5 adalah min 5. Jadi buat pemfaktoran X plus 5 dikali X min 5. Kita ambil faktor yang pertama, X plus 5 sama dengan 0. Berarti X1 sama min 5. Ini pindah ruas. X min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas jadi plus. Jadi X2 sama dengan 5. Jadi HP nya adalah min 5,5. Kita perhatikan yang berikut. Yang B, X kuadrat min 81 sama dengan 0. Di akar 81 ini, berapa akar 81? Akar 81 adalah 9. Kuadratkan. Jadi 9 kuadrat adalah 81. Nah, ini proses membentuk X kuadrat min P kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 0. Jadi kalau kembali ke atas tetap, nah 9 kuadrat dikuadratkan dapatnya 81. Setelah ini terbentuk X kuadrat min 9 kuadrat, maka dibentuk bentuk sekawan. Ini nama lain daripada bentuk yang ini, yang X kuadrat min 9 kuadrat adalah selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat menghasilkan perkalian bentuk sekawan, yaitu X plus 9 dikali X min 9. Sekali lagi, kalau sudah terjadi bentuk kuadrat-kuadrat seperti ini, maka muncul perkalian plus min. Jadi X plus 9 dikali X min 9 sama dengan 0. Jadi kita ambil faktor yang pertama, X plus 9 sama dengan 0. Berarti X1 nya sama dengan min 9. Ini pindah ruas ke sini, nah. Jadi positif pindah ruas, jadi negatif. Kita ambil yang kedua, yang ini. Ini kita ambil, kita taruh di sini. X min 9 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan 9. Ini negatif pindah ruas jadi positif. Tidak perlu tanda positifnya tulis, langsung aja X2 sama dengan 9. Sehingga HP-nya adalah min 9,9. Mudah sekali nak ya, ini bentuk seperti ini. Sekarang kita sama-sama perhatikan yang ke C. Untuk yang C ini modelnya hampir mirip, cuma harus hati-hati. Kita awali dengan X kuadrat min 8. Sama dengan yang tadi, kita harus hitung akar 8. Jadi akar 8, berapa akar 8? Nah, timbul tanda tanya. Jangan sekali-kali ngitung akar 8 bagi 2. Akar 8 adalah 4, salah ya. Ternyata akar 8 itu tidak 4. Maka sementara kita tulis dulu seperti ini. X kuadrat min akar 8 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk X kuadrat min P kuadrat. Maka kita bentuk pemfaktorannya bentuk sekawan. X plus akar 8 dikali X min akar 8 sama dengan 0. Sehingga kita ambil yang pertama, faktor yang pertama, X plus akar 8 sama dengan 0. X1 sama dengan min akar 8. Terus kita ambil faktor yang kedua, X min 8 sama dengan 0. Berarti ini pindahkan ke ruas kanan, jadi X2 sama dengan akar 8.
Nah, anak-anak sekalian, menurut ilmu bentuk akar yang sudah dibahas di kelas 9 bab bentuk akar, bab 1, setelah bilangan berpangkat, nanti anak-anak sekalian akan belajar bentuk akar. Maka kita cari berapa akar 8 itu. Akar 8. Jadi caranya bagaimana? Cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 8, tapi satu bilangan bisa diakar, bisa dicari nilai akarnya. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 8, tetapi yang satu bilangan bisa dicari nilai akarnya. Nah, dalam hal ini yang bisa didapat bilangan itu adalah 4 dan 2. Jadi kalau 4 dikali 2 dapatnya 8. 4 ini bisa diakar. Berapa akar 4 anak-anak sekalian? Akar 4 itu adalah 2. Jadi ini kita keluarkan, akar 4 adalah 2. 2 ini taruh di sini. Ya. Yang ini tetap di dalam akar. Jadi dapatnya 2 akar 2. Jadi tadi X1 itu adalah min akar 8, X2 adalah akar 8. Jadi kalau akar 8 diganti 2 akar 2, maka X1 nilainya min 2 akar 2, X2 adalah 2 akar 2. Sehingga HP daripada persamaan kuadrat di atas adalah min 2 akar 2, 2 akar 2. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat bagian C. Nah, bagaimana dengan bagian D? Nah, ini soalnya adalah X kuadrat min 3 sama dengan 0. Ini pun sama. Kita cari akar 3 dulu. Berapa akar 3? Nah, ternyata akar 3 kita cari tidak ada, karena ini bilangan irasional. Nah, itu ya. Jadi cukup kita tulis saja akar 3 kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat adalah 3. Akar 3 kuadrat adalah 3. Nah, ini. Sehingga ini memenuhi bentuk daripada X kuadrat min P kuadrat. Sehingga X kuadrat min akar 3 kuadrat kita bisa bentuk X plus akar 3 kali X min akar 3. Nah, bentuknya tadi adalah X kuadrat min P kuadrat adalah X kuadrat min P kuadrat sama dengan X plus P kali akar kali X min P. Jadi bentuk X kuadrat min P kuadrat memiliki faktor X plus P kali X min P. Jadi karena P nya sudah ketemu akar 3, maka menjadi X plus akar 3 dikali X min akar 3 sama dengan 0. Kita ambil faktor yang pertama. Faktor utama adalah X plus 3. X plus akar 3, maaf. Jadi kita pindahkan akar 3 ini ke ruas kanan. Jadi dapatlah X1 sama dengan min akar 3. Yang berikutnya lagi, X min akar 3 sama dengan 0. Jadi X2 sama dengan akar 3. Jadi karena akar 3 tidak dapat diuraikan lagi, diuraikan dengan bentuk akar pun tidak bisa, kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 3, tetapi satu bilangan bisa diakar tidak kita ketemukan, maka cukup ditulis saja akar 3. Sehingga HP daripada persamaan kuadrat di atas adalah min akar 3, akar 3. Nah, anak-anak sekalian, dalam menuliskan himpunan penyelesaian, sekali lagi Bapak ingatkan, harus ada tanda kurung kurawal. Harus ada kurung kurawal. Kalau tidak ada tanda kurung kurawal, namanya bukan himpunan penyelesaian, tetapi hanya penyelesaian. Nah, anak-anak sekalian, di dalam pertemuan ini Bapak akan memberikan tugas-tugas
tugas-tugas yang Bapak berikan ini sesuai dengan contoh-contoh yang telah diberikan. Harap untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam video ini, supaya anak-anak sekalian mendapatkan nilai yang maksimum. Nah, tugas yang pertama ini adalah jenis persamaan apakah pada soal di bawah ini, berikan nama sukunya. Yang A 4x plus 12 sama dengan 0, yang B 3x kuadrat min 27 sama dengan 0, C 3x kuadrat plus 9x min 12 sama dengan 0, D 6x plus 7y min 1 sama dengan 0. Tugas nomor 2, tentukan koefisien dan konstanta persamaan kuadrat berikut. A 3x kuadrat plus 6x min 9 sama dengan 0. B x kuadrat sama dengan, bukan min ini, x kuadrat sama dengan 3x min 15. C 6x kuadrat min 18 sama dengan 0. Yang D 8x kuadrat sama dengan 32. Nah, ikuti petunjuk di contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan. Tugas yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. B x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. C x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. D x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. E x kuadrat plus 4x sama dengan 0. F x kuadrat min 121 sama dengan 0. G x kuadrat min 48 sama dengan 0. Ini anak-anak sekalian, Bapak minta menyelesaikannya dengan pemfaktoran ya. Dengan pemfaktoran. Nah, ini ya anak-anak sekalian, tugasnya ada 3, cuman 3-nya 3 berantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wajar Bapak memberikan tugas banyak karena contoh-contoh yang Bapak berikan juga cukup banyak. Nah, demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran pada pertemuan kali ini, bab persamaan kuadrat bagian pertama. Nanti di bagian yang kedua kita akan membahas masih juga persamaan kuadrat menentukan himpunan penyelesaian dengan pemfaktoran, tetapi nilai A-nya tidak sama dengan 1. Kalau ini semua nilai A-nya adalah 1.
Yang pertama akan datang nilai A tidak sedaman 1. Terusnya lagi menentukan himpunan penyelesaian dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan berikutnya lagi menentukan himpunan penyelesaian dengan rumus ABC. Selanjutnya nanti akan dibahas juga diskriminan, menentukan banyak-banyaknya akar persamaan kuadrat. Terus sifat-sifat persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dahulu. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan bermanfaat untuk kalian semua di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin.